Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Kabarnya Lur, sehat? Itu yang paling penting. Kalau sakit cari rezeki susah, jalan-jalan sama keluarga susah, ngopi nyebat di warkop susah ya. Gak enak lah pokoknya Lur. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Apa bedanya kamu sama kipas? Ayo apa? Kipas bikin angin, kamu bikin angen. Maka, Kali ini kita akan mengalor film bergenre horor kriminal yaitu The Loved Ones tahun 2009. Asal tahu aja Lur, film ini sangat ngeri, sumpah sih nggak nyangka kayak begini filmnya. Mengisahkan tentang seorang remaja pria yang menolak ajakan seorang gadis untuk berdansa di acara perpisahan sekolah. Seharusnya semua akan berjalan baik-baik saja, sampai akhirnya tiba-tiba remaja ini diculik oleh seorang pria misterius. Seperti apakah kengerian film satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan dadak kotok dari dulurku Dava Rar ya. Cak, bateraiku tinggal satu, aku mau nanya, kena tagihan pinjol? Kena sambar petir? Kenapa? Prof pick Anda aja nggak jelas ini. Monggo skecaken. Pada suatu siang, seorang remaja SMA asal Australia bernama Brent sedang quality time bersama ayahnya jalan-jalan naik mobil berdua. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan terlihat hubungan ayah dan anak yang begitu dekat. Akan tetapi karena jalanan kosong, Brent pun keasikan ngobrol dan tidak melihat ke depan. Sampai akhirnya ayahnya baru sadar ada seorang pria terluka parah yang berdiri di tengah jalan. Sebut saja dia Pak Ijo. Brent yang panik pun langsung menghindar. Mobil mereka menabrak pohon. Yang tragisnya ayah Brent pun meninggal. Dan inilah orang-orang yang dicintai. Need a new car, Dad. No, I don't. Yes, you do. It's a piece of. There's nothing wrong with a good melody. Nothing wrong with a good. Hey, I love this car. You know, you can see in the back of this car. Look out! 6 bulan telah berlalu sejak insiden tersebut. Brent akhirnya lulus SMA dan seperti biasa para siswa akan mencari pasangan masing-masing untuk berdansa di acara prom night atau pesta akhir sekolah malam nanti. Sohibnya Brent yaitu Jamie berhasil mendapatkan pasangan yaitu Mia Valentine, sedangkan Brent sempat diajak oleh seorang gadis bernama Lola Stone. Namun dia tolak dengan sopan karena Brent sudah punya pacar yaitu Holly. Setelah itu Brent pun berazul lole dengan pacarnya di mobil Holly dan usut punya usut. Insiden 6 bulan silam telah membuat Brent trauma untuk menyetir mobil. Bahkan untuk acara dansa nanti, Holly lah yang akan menjemput Brent naik mobil. Selain itu, Brent juga sering menyakiti dirinya sendiri dengan silet yang dia simpan di kalungnya. Di lain sisi, Lola sempat memperhatikan mereka berdua yang sedang berselole. Lalu saat tiba di depan rumahnya, Brent mengatakan ke Holly jika dia sempat diajak oleh Lola untuk berdansa di pesta kelulusan. Will you go to the dance with me? Sorry, Lola, I'm going with Holly. Lola Stone. What? That's who asked me. I'll pick you up at 7. I love you. Di kamarnya, Brent pun bertengkar dengan ibunya Carla yang memaksa agar Brent OTW ke pesta dansa naik taksi karena supirnya pasti lebih bisa nyetir daripada Holly. Mendengar itu, Brent pun tersinggung dan teringat dengan insiden almarhum ayahnya. Apalagi saat itu Brent belum punya SIM saat kecelakaan terjadi. Sambil ditemani oleh anjing peliharaannya dan juga lagu dari headset, Brent pun kabur dari rumah dan nekat mau bundir lompat dari tebing karena masih merasa bersalah atas kematian ayahnya. Tapi tiba-tiba Holly's picking me up. I'll give you money for a cab. But they're experienced. And I wasn't, so Dad died. Iya, Brent diculik oleh seorang pria misterius. Dan karena tidak kunjung menjawab teleponnya, Bu Carla pun pergi mencari anaknya ke tempat yang sering Brent datangi tiap galau. Namun Carla tidak menemukan anaknya di sana. Lalu sepulangnya ke rumah, Carla pun bertemu dengan Holly yang ingin menjemput Brent ke pesta. Mereka berdua terus menghubungi Brent dan setelah melihat anjing Brent pulang tertatih-tatih dengan luka tusuk, Carla pun langsung menelpon ayahnya Mia yang seorang polisi bernama Paul. Namun dia hanya menenangkan Carla dan mengatakan, udah santai aja Bu, Brent udah sering galau kayak gini kan, nanti juga pulang sendiri dia Bu, katanya Lur. Sementara itu Jamie baru saja tiba ke pesta sekolah dengan Mia yang terlihat sangat jutek dan emo banget ya kan. Hi, this is Brent. Leave a message. What do you mean they stabbed the dog?
We both know Brent's done this before. He's always turned up. Milady? Ternyata Brent diculik oleh ayah Lola yaitu Eric dan dibawa ke rumahnya yang jauh dari pemukiman warga. Namun anehnya di jalan, Eric sempat mengambil seonggok bangkai hewan. Setelah itu Eric juga memberikan hadiah gaun warna pink untuk Lola. Dan Eric pun memperhatikan Lola saat ganti baju. Lur, fix kelihatan gak normalnya si ayah dan anak ini ya kan. Lalu ketika Brent siuman di meja makan, dia sudah dipakaikan setelan jas rapi dengan tangannya yang diikat ke kursi. Dan kursinya sudah dipantek ke lantai. Di sana juga ada seorang emak-emak yang tatapannya kosong, juga luka di dahinya yang mereka panggil bright eyes atau kita sebut saja marpu ahlur. Suasana pun terasa sangat mencekam karena ekspresi dan sikap mereka sangat aneh. Juga terdapat lampu disco dan poster perayaan acara kelulusan. Setelah itu dengan gendengnya, Lola pun menyuntikkan cairan pemutih pakaian ke leher Brent agar dia tidak bisa mengeluarkan suaranya untuk meminta tolong. Mana habis itu pakai foto-foto pula. Pretty as a picture. Press a little harder. We can hear you. Say. Just take it. Scared of? Setelah itu mereka pun makan malam dan Lola memberi makan marpuah dengan menyodorkan ayam dan susu ke mulutnya secara kasar, lur. Setelah itu Lola juga memberikan ayam ke Brent seperti bocil, dinyanyi-nyanyiin serta menghinanya dengan memaksa Brent menghisap jari Lola. Sebenarnya bisa saja Brent melawan dengan menggigit jari Lola, namun Eric mengancam akan menghantamnya dengan palu jika berani menyakiti putrinya. Setelah itu karena Brent kebelet ngoyo, kebelet pipis, Lola pun membuka celana Brent dan memaksanya cur di gelas dalam waktu 10 detik. Atau Eric akan memaku piton sawahnya di kursi dan... Is it finger licking good? Show me! 8, 9... Brent pun buru-buru kabur dengan melompat-lompat dalam kondisi kakinya masih terikat tali. Brent bersembunyi di bawah mobil Eric dan berhasil melepas ikatan kakinya dengan pisau silet di kalung Brent. Akan tetapi setelah Eric menemukannya, dia akan menabrak Brent yang akhirnya menyelamatkan diri ke atas pohon. Brent dan Lola pun melemparinya berkali-kali dengan batu sampai Brent terjatuh dari pohon dan Lola pun tertawa psikopat karena melihat Brent ketakutan. Lalu mereka berdua kembali membawa Brent ke rumah dan kali ini jauh lebih ekstrim, lur, karena Eric bukan hanya mengikat kaki dan tangan Brent di kursi, tapi juga memalu kakinya ke lantai. Pakai apa? Pakai pisau. Pakai pisau, lur. Karena memikirkan anjing peliharaan Brent yang terluka, Paul pun akhirnya pergi mencari petunjuk ke tempat Brent biasa galau dan menemukan barang-barang pribadinya seperti iPod, cerutu, dan juga headset. Namun karena sudah larut malam, Paul pun hanya mengandalkan tim SAR yang akan datang besok pagi. Sementara itu Lola menunjukkan buku scrapbooknya yang berisi foto-foto para korban selama ini. Ternyata Eric sudah menculik banyak anak laki-laki sejak Lola masih bocil untuk dia siksa, lur. Sampai korban terakhirnya sebelum Brent yaitu Timmy Valentine yang berhasil lolos tapi masih dinyatakan hilang sampai sekarang. Ya, ternyata Timmy adalah Pak Ijo, pria yang dihindari Brent saat kecelakaan yang merenggut ayahnya 6 bulan lalu. Timmy adalah kakaknya Mia, gadis yang dikencani Jamie di pesta dansa sekolah. Setelah itu ngerinya Lola mengukir gambar hati dan nama inisialnya yaitu LS, Lola Stone, dengan garpu di dada Brent, lalu menaburkannya dengan garam. Perih, naudzubillah, ya kan? Timmy Valentine. He's probably dead by now. Better every time. Throw it. Queen of the dance is Lola Stone.
Sangat gendeng memang mereka ini, Lur. Sementara itu di sekolah, setelah kobam-kobaman di mobil, Jamie dan Mia ikut berdansa dengan teman-temannya. Namun mereka langsung diusir oleh guru karena Mia meraba-raba Jamie di depan para siswa. Tidak sampai di sana, mereka juga diusir lagi karena kepergok berhasil loli di mobil parkiran lapangan sekolah. Di lain sisi, Bran sedang dipaksa dansa oleh Lola sambil ditabur-taburkan glitter. Namun selanjutnya pisau di kaki Bran diinjak keras-keras oleh Lola. Setelah itu Bran pun melihat sesuatu yang luar biasa stres karena Lola berdansa dengan ayahnya dan mereka hampir berciuman. Namun di saat itulah Bran punya kesempatan untuk mengambil kalung silet di kantongnya dan berusaha melepas talinya. You're just frog! Dance with me, Daddy. You're the prince. That's why I can't find one I like. Setelah itu mereka pun membuka ruangan basement yang tersembunyi di bawah karpet dan melemparkan air serta hewan yang tadi Eric temukan sebagai makanan orang-orang di bawah sana. Karena ternyata betul, Lur, mereka adalah korban-korban Eric dan Lola yang masih hidup sampai sekarang dengan kondisi yang sama seperti Bran, yaitu tidak bisa berbicara karena disuntik pemutih. Drinky. Apakah penyiksaan Bran sudah selesai? Loh, ya jelas belum dong. Selanjutnya Eric menahan kepala Bran dan Lola pun membor dahinya lalu akan memasukkan air panas ke dalamnya. Itu semua mereka lakukan agar Bran benar-benar kehilangan akalnya seperti para korban yang masih hidup di basement. Bor hanya boleh menembus tengkorak saja karena jika terlalu dalam Bran akan mati. Ketika selesai dibor, lubang di dahinya terlalu kecil, air panas pun susah masuk dan Eric kembali membolonginya. Namun saat itulah Bran berhasil memotong tali tangannya dengan silet lalu melukai wajah Eric. Gak pakai lama, Lur, Bran langsung melepas tali kakinya dengan bor, mencabut pisau di kedua kakinya dan menusuk leher Eric berkali-kali dengan pisau tersebut. Mamam, ya kan? Bran juga memukuli Lola dan melempar Eric ke basement. Tapi yang terjadi, Eric yang tewas pun dimakan orang-orang kanibal itu. Namun naasnya Bran juga didorong oleh Lola ke basement dan ruangan pun ditutup dari atas. Tapi di tengah kegilaannya tadi, Lola yang emosi sempat melempar palu dan senter yang akhirnya bisa digunakan Bran untuk melihat sekelilingnya sekaligus senjata untuk mempertahankan diri. Karena setelah itu korban-korban Lola yang sudah bersikap seperti hewan langsung menyerang Bran dan Bran terpaksa membunuh mereka semua dengan palu dan terlihat tumpukan tulang manusia di sana. Atau dengan kata lain, selama ini para korban di basement saling memakan saking kelaparannya selama bertahun-tahun lamanya. Pantas aja mayat mereka tidak pernah ditemukan, Lur, dan dianggap hilang, ya kan? Di lain sisi, Lola yang masih emosi tega membekap wajah Marpuah hingga tewas untuk meluapkan emosinya, yang ternyata dia adalah ibu kandungnya. Astagfirullah, memang iblis aja minder lihat mereka ini, Lur. Sementara itu di kediaman Bran, Holly menelpon Paul setelah teringat dengan Bran yang mengatakan jika Lola Stone sempat mengajaknya dansa di pesta kelulusan. Saat itu juga Paul pun langsung OTW ke rumah Lola dan sesampainya di sana dia sangat terkejut melihat situasi yang begitu mengerikan dengan darah di mana-mana. Bran yang mendengar suara Paul pun meminta tolong dengan melempar-lempar benda ke pintu basement. Tapi naas ketika Paul membukanya. Good night, Mommy.
stab your mummy in the neck, and then I'm going to stab her. Seketika Paul pun langsung meninggal dan jatuh ke basement. Sedangkan Lola mengambil kalung silat Bran juga pisau dapur. Karena setelah ini Lola akan pergi ke rumah Bran untuk membunuh Bu Carla dan Holly demi membalas Bran yang telah membunuh ayahnya. Yang mulai siapa, yang emosi siapa, ya kan? Karena sampai pagi masih belum ada kabar dari Paul, Holly pun nekat OTW ke rumah Lola dan dia berpapasan dengan Lola yang sedang jalan kaki. Lola pun langsung menghentikan Holly dengan melempar scrapbooknya ke kaca mobil dan akan membunuhnya. Di lain sisi, dengan menumpuk mayat para korban, Bran pun berhasil keluar basement dan langsung kabur dengan mobil polisi Paul ke rumahnya. Di jalan, Bran pun melihat Holly yang sedang lari dari Lola dan untungnya Bran masih sempat menghindar, namun tanpa sengaja dia menabrak Lola. Mereka berdua pun akhirnya kembali bertemu. Akan tetapi lur, ternyata Lola si iblis masih hidup dan menyeret-nyeret badannya untuk membalaskan dendam kepada Bran. Sampai akhirnya pesta kelulusan yang seharusnya menjadi hari menyenangkan untuk semua siswa, naasnya justru menjadi malam paling tragis dalam hidup Bran. Setelah semua yang terjadi, Bran pun pulang ke rumah dan kembali bertemu dengan ibunya Clara. Di lain sisi, karena telah mengalami insiden mengerikan ini hingga berhasil lolos dan membunuh Lola juga Eric, Bran yang awalnya ingin bundir kini telah menemukan kembali keinginan untuk hidup dan dia sadar betapa berharganya kehidupan. Buyar, entah kejadian apa yang bikin si ayah dan anak ini sakit jiwa lur. Kayaknya awalnya nih ya, yang gangguan mental itu si Eric ya kan. Nah Lola dididik psikopat sejak kecil. Bayangin aja lur, tetangga Anda ada yang kayak begini, coba. Apa nggak mati Anda? Assalamualaikum.